Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, kita semua bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang peranan agama Islam dalam ketahanan kebencanaan. Nah, untuk bencana itu sendiri adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam bisa berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Nah, sebagian orang beranggapan bahwa bencana itu semata-mata karena takdir Allah. Namun, sesungguhnya sunatullah itu berlangsung ketika manusia lupa akan tugas-tugasnya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Nah, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah ingin mengingatkan kepada manusia bahwa bencana yang terjadi merupakan akibat dari ulah manusia itu sendiri. Menurut Harold G. Koning dalam tulisannya The Wake of Disaster, Religious Response to Terrorism and Catastrophe, atau respon agama terhadap terorisme dan bencana alam, dijelaskan bahwa dalam berbagai tempat agama itu memiliki peranan dalam penanggulangan dampak bencana dan mengurangi resikonya. Nah, setiap bencana yang terjadi di dalamnya akan timbul berbagai pemahaman dan reaksi yang didasari pada pemahaman agama. Nah, Konig ini mencatat 10 mengapa keyakinan dan praktik keagamaan memiliki posisi yang signifikan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, agama memberikan pandangan positif terhadap bencana sehingga menumbuhkan rasa optimisme di kalangan korban. Jadi berpikir positif itu ketika menghadapi bencana merupakan sikap yang paling baik. Dengan demikian korban tidak terjebak dalam kesalahan yang fatal seperti menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan gitu, menyalahkan Allah. Yang kedua, agama memberikan pemaknaan dan tujuan dalam hidup. Manusia adalah khalifah. Nah, istilah khalifah di sini adalah pemimpin, di mana manusia bertanggung jawab menjaga keberlangsungan hidup dirinya dan alam sekitarnya. Nah, sebagai makhluk yang dikaruniai akal, maka manusia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestariannya. Yang poin ketiga, sistem keyakinan dalam agama memungkinkan seseorang untuk siap menghadapi kejadian-kejadian buruk yang menimpa hidup manusia. Nah, ini tuh sesuai dengan surat Al-Insyirah yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Poin yang keempat, agama memberikan harapan dan motivasi. Nah, untuk poin yang kelima, agama memberikan kekuatan secara personal, misalnya melalui doa dan ritual peribadatan. Yang keenam, agama memberikan sense of control, sehingga seseorang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya harus seperti apa gitu ketika dalam keadaan
bencana gitu. Yang ketujuh, agama memberikan contoh-contoh teladan dalam menghadapi penderitaan. Yang kedelapan, agama memberikan bimbingan dalam mengambil keputusan. Yang kesembilan, agama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sekuler atau sains itu tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-10, agama memberikan dukungan sosial, terutama bagi mereka yang terlibat dalam komunitas-komunitas keagamaan. Nah, dari ke-10 itu, dengan ke-10 itu gitu, adanya bencana hendaknya membuat kita berpikir secara bijaksana untuk menelaah tentang bencana yang terjadi di sekitar kita. Nah, bencana yang terjadi bukan semata-mata adanya azab atau balasan dari Allah kepada hambanya, tapi bencana itu mungkin sebagai ujian untuk manusia untuk meningkatkan derajat keimanannya. Dan diharapkan dengan adanya bencana, kita sebagai manusia lebih bijaksana dalam melihat fenomena alam yang terjadi, sehingga kita bisa lebih bertanggung jawab untuk selalu memelihara apa-apa yang telah diciptakan Allah tanpa merusak ekosistem dan lingkungan yang sudah ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.